Ini mungkin akan menjadi episode terakhir dalam seri ini, dan hari ini saya ingin berbicara tentang frasa yang diciptakan oleh istri saya minggu ini, yaitu supremasi kebenaran. Tidak, saya tidak mengatakan supremasi kulit putih, saya mengatakan supremasi kebenaran, dan saya tidak berbicara tentang hak politik. Saya berbicara tentang mencoba untuk menjadi benar. Karena apa yang saya lihat terjadi di dunia dan di gereja adalah upaya untuk menjadi benar. Alih-alih hanya mendengarkan satu sama lain dan menyadari betapa bias kita sebagai manusia. Sudah berulang kali terjadi hal yang sama. Charlie Kirk adalah seorang rasis dan supremasi kulit putih. Tidak, dia tidak rasis. Dia memiliki teman-teman kulit hitam yang membelanya dan membantu banyak orang kulit hitam, sehingga dia tidak mungkin rasis. Oh, dia mengatakan bahwa wanita kulit hitam tidak memiliki kekuatan pemrosesan otak. Tidak, dia tidak mengatakan hal itu. Dia hanya berbicara tentang 4 wanita kulit hitam tertentu. Dia mengatakan bahwa pilot tidak kompeten. Tidak, dia tidak mengatakannya. Dia hanya berbicara tentang perekrutan DEI. Dia mengatakan bahwa Martin Luther King adalah orang yang mengerikan. Ya, benar, tetapi dia hanya merujuk pada pelanggaran pribadi Martin Luther King. Dia mengatakan bahwa undang-undang hak-hak sipil adalah sebuah kesalahan. Tidak, yang dia maksud adalah bahwa UU hak sipil disalahgunakan. Tentu saja saya bisa terus dan terus, tapi saya pikir Anda mengerti maksudnya. Saya ingin membuat pernyataan yang sangat penting sebelum kita melangkah lebih jauh. Semua yang kau lihat sekarang bukanlah tentang Charlie Kirk. Charlie Kirk hanyalah sebuah penanda di antara banyak penanda lainnya. Bagi kita untuk mempertahankan posisi kita, dan posisi itu biasanya berusaha membuktikan bahwa pihak lain salah, sementara semua orang mencoba untuk menjadi benar. Tidak ada kerendahan hati. Tidak ada mendengarkan, hanya reaksi di atas reaksi, dan orang-orang yang memperjuangkan supremasi kebenaran. Inilah yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita, dan bahkan di gereja kita. Ketika kita mendapati diri kita terpecah belah secara politis, dan dalam beberapa kasus secara rasial, maka pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, bagaimana kita menyelesaikan hal ini? Apakah kita menyelesaikan masalah ini dengan menggali lebih dalam, dan membuat lebih banyak argumen, mengapa pihak lain salah atau munafik, dan mengapa pihak saya tidak? Atau dapatkah ada kesatuan di dalam gereja ketika kita tidak setuju dengan begitu banyak hal yang sangat mendasar? Maksud saya, pikirkanlah. Biarkan pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar di dalam pikiran Anda. Apa yang lebih penting, berbicara menentang rasisme atau berbicara menentang gaya hidup LGBT? Apakah nyawa orang kulit hitam lebih berbahaya atau nasionalisme Kristen yang lebih berbahaya? Apa yang lebih penting, mempertahankan reputasi gereja kita atau berbicara menentang mandat vaksin? Setiap orang yang menonton ini akan memiliki pendapat yang berbeda tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan seperti yang saya katakan di episode 1 dari seri ini, sayangnya, secara umum, sebagian besar dari hal ini biasanya terkait dengan orientasi politik kita. Dan karena banyak dari kita telah menjadi Adventist, berita TV kabel, atau orang Kristen, berita TV kabel, yang lebih mengutamakan isu tersebut untuk pihak yang kita dukung. Kita sudah pernah mengalami ini sebelumnya saat George Floyd meninggal. Kita juga mengalaminya lagi saat mandat vaksin memecah belah keluarga dan jemaat. Dan sepertinya seluruh conference pun terpecah belah, dan dalam berbagai cara, kita masih di sini. Jangan salah paham, perpecahan ini disengaja. Sebab musuh tahu bahwa keluarga yang terpecah belah tidak akan bertahan. Saya yakin bahwa sebagian besar dari kita tidak akan pernah sepenuhnya setuju tentang topik-topik ini. Secara pribadi, sebagai seorang yang mengklaim diri sebagai republikat atau demopublikan, saya melihat nilai dalam semua masalah ini. Dan ada 2 hal yang biasanya saya katakan di semua video saya. Pertama, ketidaksukaan saya terhadap kaum kiri dan kanan sama besarnya. Nomor 2, ketika kamu memiliki pandangan nubuatan, kamu akan mampu memberikan nilai dan perspektif yang tepat pada semua hal ini, sehingga Anda akan dapat menavigasi semua pertarungan ini dengan benar, tanpa termakan oleh amarah, kekecewaan, pertahanan diri, atau dendam, atau hal-hal lain yang seringkali menimpa kita. Saya merinding setiap kali melihat video lain tentang pertempuran dan tembak-menembak yang terjadi di antara orang-orang kita. Karena saya tahu bahwa orang-orang yang mencari kebenaran akan melihat semua ini terjadi secara terbuka di dunia maya. Dan mereka akan melihat orang-orang yang seharusnya menjadi yang paling bersatu, tetapi ternyata sama terpecahnya dengan orang lain. Dan hal itu membuat saya muak setiap hari. Jadi di manakah posisi kita saat ini? Bagaimana kita memperbaiki ini? Seperti yang sudah saya katakan, kita mungkin tidak akan pernah bisa sepakat tentang semua masalah ini. Karena mayoritas orang kita, seperti yang sudah saya katakan, telah menjadi Kristen berita kabel. Beberapa akan terus percaya bahwa Black Lives Matter lebih berbahaya daripada nasionalisme Kristen. Dan beberapa orang akan terus percaya bahwa nasionalisme Kristen lebih berbahaya daripada gerakan Black Lives Matter. Beberapa orang akan terus percaya bahwa rasisme bukanlah masalah besar, sementara yang lain akan terus percaya bahwa rasisme adalah masalah terbesar yang kita hadapi.
Tentu saja daftar ini bisa terus berlanjut, tapi sekali lagi Anda mengerti maksudnya. Ya. Kenyataannya, banyak dari kita tidak dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memahami satu sama lain. Karena kita semua memiliki pengalaman yang berbeda dan sebagai akibatnya, cara pandang yang benar-benar berbeda terhadap dunia. Kita memproses kebenaran, kesalahan, trauma, rasa sakit, dan bahkan ketidaksepakatan dengan cara yang sangat berbeda-beda. Dan sebagai akibatnya, lebih sering daripada tidak, alih-alih menunjukkan rasa hormat, belas kasihan, atau simpati terhadap pengalaman atau sudut pandang orang lain, kita sering menghabiskan energi dan kemarahan kita untuk mencoba membuat orang lain melihat hal-hal dari sudut pandang kita. Kita menjelekkan mereka yang melihat hal-hal secara berbeda. Anda tahu apa yang saya maksud. Berjuang untuk supremasi yang benar dan tidak membuat kesalahan tentang hal itu. Hal ini terjadi di kedua belah pihak, baik itu sisi politik, rasial, atau sosial. Dalam 5 tahun terakhir, kenyataannya adalah bahwa dalam semua situasi ini, baik itu kasus George Floyd, Charlie Kirk, atau mandat vaksin, secara umum, masalah-masalah ini seringkali terkait dengan politik. Namun, masalah yang mendasar bukan hanya politik. Masalah yang mendasar adalah cara kita memandang kebenaran, kesalahan, ketakutan, dan penderitaan. Dan hal ini juga terkait dengan kesombongan yang menyebabkan kurangnya empati dan kurangnya pengampunan saat kita berurusan dengan pihak yang disebut lawan dan berusaha menyampaikan pandangan kita. Banyak orang menganggap bahwa masalah terbaru seputar kematian Charlie Kirk adalah masalahnya. Tapi sebenarnya reaksi terhadap hal ini hanyalah gejala dari masalah yang lebih dalam, yang selalu berkembang di bawah permukaan. Dan ini adalah tentang bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dan melihat satu sama lain sebagai teman atau musuh. Ketika kita tidak melihat sesuatu dengan cara yang sama. Dalam masalah terbaru ini, yang telah menyebabkan begitu banyak perpecahan, kita melihat contohnya pada sosok Charlie Kirk, yang adalah manusia yang tidak sempurna, sama seperti Anda dan saya. Dia adalah campuran antara kebaikan dan kejahatan. Dia adalah seorang pria yang kadang-kadang mengatakan hal-hal yang mirip dengan ajaran Kristus. Dan dia juga seorang pria yang mengatakan hal-hal yang dapat diartikan sebagai rasis atau tidak rasis, tergantung pada pengalaman individu. Semua orang sudah menyampaikan daftar alasan mengapa dia dianggap rasis atau supremasi kulit putih atau tidak. Semua orang sudah menyampaikan pendapatnya. Tapi saya yakin itu bukan inti masalahnya. Masalah sebenarnya di sini dua hal, dan itu terletak pada kita, bukan dia. Pertama, apakah kita harus mengabaikan saudara-saudari kita yang terluka oleh kata-katanya? Apakah kita harus mengekspos dan menjelek-jelekkan mereka yang merespons dengan marah, dengan menyebut mereka sebagai provokator rasial? Dan nomor dua, haruskah kita mengutuk saudara-saudari kita yang melihat sisi positif dari karakternya dan memilih untuk berduka atas kematiannya? Haruskah kita berusaha menjelek-jelekkan mereka dan menganggap mereka sebagai pendukung rasisme, terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan nomor satu? Beberapa pernyataan yang mengganggu banyak orang adalah pernyataan Kirk mengenai undang-undang hak sipil. Cara dia meremehkan Juneteenth dan pernyataannya bahwa Martin Luther King adalah orang yang jahat, serta pernyataan lain yang saya sebutkan di awal video ini tentang kemampuan pemrosesan otak 4 wanita kulit hitam terkemuka. Bagi banyak orang, pernyataan-pernyataan tersebut bukanlah masalah besar karena mereka percaya bahwa pernyataannya diambil di luar konteks dan bahwa sifat-sifat lain dari karakternya lebih penting daripada hal-hal tersebut. Namun, bagi orang lain yang pernah mengalami rasisme, baik di masa kini maupun di masa lalu, pernyataan-pernyataan tersebut sangat menyakitkan. Itulah mengapa saya membagikan kisah-kisah saya di episode 0,5 dari seri ini. Bukan karena saya mencari belas kasihan, bukan karena saya mencoba memancing reaksi rasial, tapi karena saya mencoba menunjukkan bahwa meskipun kata-kata ini bukan segalanya, namun juga bukan tidak berarti. Tapi jujur saja, setidaknya bagi seseorang yang pernah mengalami rasisme, kata-kata itu benar-benar berarti. Jadi meskipun kamu tidak melihatnya sebagai rasis, cobalah pahami bahwa ada orang-orang di gereja-gereja kita saat ini yang hidup pada tahun 50-an dan 60-an yang melihat dan mengalami rasisme secara langsung dan masih banyak orang yang hingga kini masih mengalaminya. Cobalah pikirkan bagaimana kata-kata itu mungkin terasa bagi mereka. Meskipun Anda tidak memahaminya. Sekarang saya tidak membela kemarahan, tetapi saya juga meminta Anda untuk memahami bahwa ketika orang merasa tidak didengarkan, seringkali mereka akan marah. Tanyakan saja kepada orang-orang di gereja kami yang tidak merasa didukung mengenai mandat vaksin. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, seseorang yang sangat dekat dengan saya adalah salah satu dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi saya mengerti. Namun benang merahnya adalah ketika orang-orang merasa tidak didengar, mereka akan bersuara dengan keras dan sering. Masalah yang sedang kita hadapi adalah bagaimana kita akan merespons ketika seseorang mengungkapkan rasa sakit atau frustrasinya. Ya, terkadang respons yang tepat bukanlah dengan mengatakan tahan saja atau kuatlah. Respons yang tepat bukanlah dengan mengatakan lupakan saja. Respons yang tepat bukanlah hanya dengan mengatakan itu bukan maksudnya dengan kata-kata itu. Tanggapan yang tepat adalah juga mengatakan, saya mengerti bagaimana hal itu mungkin telah menyakiti Anda, dan saya menyesal atas hal itu. Inilah yang dimaksud dengan menggenapi firman dalam kitab suci, untuk menangis bersama mereka yang menangis. Jika kamu merasa sulit melakukannya, maka itu tidak apa-apa. Selalu sulit ketika kita harus mati terhadap diri sendiri.
Sekarang, untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana mereka yang tidak setuju dengan Charlie Kirk harus merespons ketika seseorang ingin merayakan atau berduka atas hidupnya, harus dipahami bahwa Allah adalah Allah yang memberikan kebebasan. Sangat penting untuk tidak mencoba memaksakan pendapat kita tentang apa yang kita yakini benar kepada orang lain. Orang-orang seharusnya diizinkan untuk merasakan apa yang mereka inginkan, diizinkan untuk berduka atas siapa yang mereka pilih untuk berduka, dan merayakan siapa yang mereka pilih untuk dirayakan. Ironisnya, jika Anda belum tahu, Charlie Kirk secara terbuka meremehkan dan bahkan ada yang mengatakan mengejek Juneteenth. Sebuah hari peringatan yang kini banyak dihargai, dan pada tanggal 14 Oktober 2025 akan ada hari peringatan yang didedikasikan untuk Charlie Kirk. Saya sudah tahu bahwa akan ada perdebatan tentang hal ini karena semua orang terus berjuang untuk supremasi kebenaran. Saya tahu bahwa akan ada perdebatan tentang apakah dia layak mendapatkan hari peringatan, sama seperti orang-orang berdebat tentang apakah Christopher Columbus atau Martin Luther King layak mendapatkan hari peringatan. Dan disinilah Kristus benar-benar menguji kita ketika dia berkata, apapun yang kamu inginkan orang lain lakukan padamu, lakukanlah juga pada mereka. Jika kamu terluka oleh kata-kata Charlie Kirk dan apa yang dia katakan tentang Juneteenth atau Martin Luther King atau hal-hal lainnya. Pahami bahwa pada saat ini, seperti yang dapat kalian lihat dari artikel-artikel seperti ini, banyak dari kalian menganggap Charlie Kirk sebagai MLK generasi ini, dan sekarang dia akan memiliki hari peringatannya. Apakah kalian setuju atau tidak bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana Anda akan merespons. Jika respons yang Anda inginkan adalah penghormatan terhadap hari yang Anda hargai dan seorang pria yang Anda hargai, kemudian, sesuai dengan kata-kata Kristus, Anda harus merespons dengan menghormati hari dan orang yang dihargai oleh orang lain. Dan meskipun Anda merasa sulit melakukannya, itu pun tidak apa-apa. Memang selalu sulit ketika kita harus mati bagi diri sendiri. Pada akhirnya, inilah yang paling penting. Dalam situasi ketegangan politik atau rasial, bagaimana kita memandang saudara-saudari kita yang mungkin berada di kubu yang berbeda? Apakah kita mengikuti pola pikir masyarakat yang membedakan mereka dan kita? Ataukah kita memilih untuk menunjukkan rasa hormat dan empati meskipun kita tidak setuju atau memahami posisi orang lain? Ketika masalah-masalah ini muncul, sayangnya kita harus menerima bahwa ada masalah yang orang-orang pandang secara berbeda. Kita harus belajar untuk menerima hal itu, tetap menghormati, dan tetap berupaya untuk persatuan. Kesatuan tidak harus berasal dari kesepakatan atas segala hal. Ia tidak perlu menunggu hingga semua orang sependapat, karena sayangnya hari itu tidak akan datang hingga kita berada di kerajaannya. Namun, yang dapat kita lakukan adalah berusaha untuk meneladani kerendahan hati Kristus. Kita dapat berusaha untuk memberikan rasa hormat dan empati, terlepas dari apakah kita merasa menerimanya. Kita dapat berusaha untuk mengutamakan misi Injil di atas semua masalah lainnya. Dan pada saat-saat seperti inilah kita harus belajar untuk menerima kata-kata Kristus. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang suci. Berbahagialah orang yang membawa damai. Saya benar-benar berusaha untuk mengadopsi sifat-sifat Kristus, yaitu rendah hati, murah hati, dan pembawa damai, bukan pembuat perpecahan. Yang sayangnya sangat umum terjadi saat ini. Dengan kasih karunia Tuhan, saya berdoa agar kita semua dapat berhenti menjadi orang Advent berita kabel yang berjuang untuk supremasi kebenaran. Dan dengan kasih karunia Tuhan, kita akan kembali ke program misi rutin kita. Semoga Tuhan memberkati.